Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Jadi ini adalah video yang saya khusus buat untuk Anda, tim content writer saya. Dan alasan kenapa kok saya bikin video ini adalah karena saya bakalan pesan artikel yang agak khusus gitu ya. Jadi formattingnya bakalan khusus karena akan saya gunakan untuk keperluan tertentu. Dan tentu saja karena saya request artikelnya dalam bentuk khusus, maka saya nanti bakalan kasih bayaran yang lebih daripada yang dibayarkan oleh klien-klien Anda, atau dari yang dibayarkan oleh dari rate yang Anda minta biasanya untuk klien-klien Anda. Jadi saya akan bayar artikel Anda 125% lebih mahal daripada apa itu namanya, 25% lebih mahal daripada rate yang Anda tarik untuk klien-klien Anda yang lain. Jadi kalau misal artikel Anda per kata misal Rp2.000 atau mungkin Rp3.000, maka saya akan bayar 2.500 per 100 kata atau 3.750 per 100 kata. Dan saya nanti bakalan pesan artikel, dalam satu artikel nanti akan jadi sangat-sangat banyak kata gitu ya, karena ini teknik yang akan kita lakukan ini adalah, jadi intinya adalah dari satu artikel nanti bakalan kita buat jadi 5 artikel sekaligus. Jadi misal kalau saya pesan ke Anda satu artikel 500 kata, maka otomatis nanti yang Anda deliver ke saya adalah satu artikel yang berisi 2.500 kata, karena apa itu namanya, artikelnya satu nanti bakalan berkembang jadi 5 artikel gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Ini juga saya agak repot jelasinnya sebelum Anda ngerti gimana sih format yang saya minta itu gitu. Jadi intinya adalah saya nanti bakalan pesan artikel dalam jumlah kata yang banyak ke Anda gitu ya. Jadi Anda nanti bakalan ngedeliver saya artikel ukuran 2.500 kata sampai 5.000 kata per artikel, dan Anda bisa harapkan kerjaan yang banyak untuk Anda dan payout yang banyak untuk Anda juga. Jadi eh, karena masalah payout dan masalah jumlah kata di artikelnya sudah selesai kita bahas kurang lebih. Anda kalau ada pertanyaan bisa PM saya ya, bisa tanya ke saya lewat Facebook atau lewat manapun. Nah, jadi karena masalah itu sudah kita bahas, sekarang kita bakalan bahas tentang gimana sih cara bikin artikelnya, gimana sih format yang saya inginkan. Jadi sebenarnya gampang aja gitu ya, formatnya nggak rumit. Jadi yang pertama kali Anda lakukan adalah Anda tulis saja artikel Anda seperti biasanya Anda nulis. Jadi saya bakalan kasih Anda keyword ya. Saya bakalan kasih Anda keyword. Kemudian tahap pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda tulis saja artikelnya sesuai yang biasanya Anda tulis. Jadi ini adalah artikel dari Mas Teguh Rianto, salah satu content writer saya, salah satu content writer kepercayaan saya yang biasanya kerja sama dengan saya. Nah, itu tadi adalah artikel yang saya ambil dari situs dia, yaitu jatengcontentwriter.com. Jadi ini saya ambil salah satu artikel untuk contoh ya. Jadi hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda tulis saja artikel seperti ini. Jadi Anda tulis artikel seperti ini, 400 sampai 500 kata atau 600 kata tergantung nanti spesifikasi saya seperti apa. Jadi Anda tulis dulu seperti ini. Kemudian setelah Anda nulis seperti ini, yang perlu Anda lakukan adalah Anda kasih kode di tiap-tiap paragrafnya. Jadi tiap-tiap paragraf ini Anda pisah dengan kode. Nah, kodenya apa? Kodenya adalah paragraf P besar, kemudian maksud saya pagar, kemudian P besar dan pagar. Jadi P ini apa maksudnya? P ini maksudnya paragraf. Jadi uh, kita bakalan mengisahkan tiap paragraf dengan ini nih, dengan kode P ini. Jadi kita tahu mana yang dipisahkan lewat paragraf. Nah, ini bisa Anda lakukan secara manual dengan mengcopy paste kode pagar P besar pagar ini di tiap-tiap paragraf. Jadi di tiap-tiap paragraf seperti ini, atau Anda bisa gunakan tools bernama Edit Plus. Jadi Anda sebagai content writer biasanya kan Anda ngasih file artikel ke klien Anda atau ke customer Anda dalam berbagai format ya kan. Kadang-kadang ada content writer yang ngasih dalam format Word dokumen ya kan. Ada yang ngasih dalam format TXT. Nah, saran saya adalah jika Anda content writer saran saya adalah saya amat-amat sarankan sekali Anda untuk kasih saya
file dalam format txt. Karena kenapa kok file dalam format txt? Karena file dalam format txt yang Anda tulis dari txt ya, bukan bukan apa itu namanya, bukan file dokumen kemudian Anda copy ke txt ya. Karena artikel yang Anda tulis secara langsung dari software txt seperti misalnya Notepad atau Edit Plus atau Notepad plus gitu ya, itu dia bakalan lebih kompatibel ketika di post atau dipublish di apa itu namanya, di WordPress atau di Blogger. Jadi kalau Anda ngetik di Microsoft Word itu ya, itu biasanya ada formattingnya. Jadi misalnya quote normal jadi smart quote ya, jadi bentuknya jadi apa itu namanya, jadi berubah bentuknya. Jadi itu kurang kompatibel gitu ya, itu kurang kompatibel untuk WordPress dan Blogger gitu ya. Jadi saran saya adalah Anda Anda bikin artikel Anda dalam format txt di software yang saya sarankan ini, dan saya sarankan Anda untuk pakai software namanya Edit Plus. Jadi software Edit Plus ini bisa Anda download di sini ya. Anda bisa download software Edit Plus ini bisa Anda lihat editplus.com/download.html, dan tenang saja saya nanti bakalan kasih URL download dari Edit Plus dan URL untuk tool-tool lain yang nanti saya referensikan di video ini di PDF yang saya berikan kepada Anda gitu ya. Jadi Anda download Edit Plus ini gratis ya. Ini gratis, ini memang free trial tapi nggak usah Anda pedulikan, pokoknya Anda download gratis, kemudian Anda install di komputer Anda, kemudian Anda tulis artikel Anda 500 kata di sini, Anda tulis di sini. Kemudian setelah itu kalau Anda pakai Edit Plus ini nanti apa itu namanya, untuk formatting nanti bakalan sangat-sangat gampang sekali. Misalnya itu tadi nih, misalnya saya ingin ngasih apa itu namanya, kode tadi pagar P besar pagar dalam di tiap jeda ini, di tiap jeda antar tiap paragraf ini. Jadi kalau saya pakai Edit Plus memiliki find and replace function ya. Jadi Anda bisa masukkan kode di bagian find what seperti ini. Jadi ini ada kurung atas seperti ini, kemudian forward slash atau garis miring depan, kemudian huruf N kecil seperti ini. Kemudian setelah itu di bagian replace with-nya Anda masukkan kode pagar P besar pagar tadi ya, yang tadi kita inginkan. Kemudian setelah itu Anda kasih garis miring depan, kemudian N kecil seperti ini. Kemudian artikelnya bisa Anda Ctrl A gitu ya. Bisa Anda Ctrl A, kemudian bisa Anda klik replace all, dan nanti secara otomatis artikelnya bakalan ada P-nya seperti ini. Nah, saya tadi lupa bilang ya, kalau ketika pertama kali mempaste artikel Anda, ketika Anda pertama kali menulis artikel Anda di Edit Plus, nanti artikel Anda formatnya akan seperti ini. Jadi artikelnya akan memanjang ke kanan seperti ini. Nah, artikel yang memanjang ke kanan seperti ini kan tidak enak dilihat ya kan. Jadi Anda harus nge-scroll ya kan untuk lihat sisanya. Jadi Anda bisa tekan shortcut ya. Jadi ini adalah shortcut di Edit Plus untuk nge-word wrap, untuk agar apa itu namanya, agar tidak ke kanan seperti ini. Jadi shortcutnya adalah Ctrl Shift dan W. Jadi nah seperti ini. Artikelnya apa itu namanya oleh Edit Plus bakalan otomatis di break seperti ini, jadi terlihat rapi seperti ini. Nah, jadi itu tadi shortcutnya untuk word wrap adalah Ctrl Shift W. Tenang saja, semua instruksi yang ada di video ini akan saya tulis di PDF yang nanti juga bakalan saya berikan kepada Anda. Jadi saya bakalan kasih Anda PDF berupa instruksi dan URL referensi dari tools-tools yang bakalan kita pakai. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan setelah kita kasih ini nih, setelah kita kasih P di bagian bawah, di bagian di tiap-tiap jeda antar paragraf seperti ini. Yang perlu Anda lakukan setelahnya adalah Anda Ctrl A, jadi Anda copy semua artikel ini. Kemudian Anda nanti bakalan paste artikel ini ke tools bernama Text Mechanic. Jadi ini ada tools gratis ya, Text Mechanic. Jadi ini toolsnya adalah add or remove line breaks. Jadi sekali lagi URL dari tool ini beserta instruksinya bakalan ada di PDF yang akan saya berikan kepada Anda. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda paste di sini artikel Anda seperti ini ya kan.
Ini artikel yang tadi sudah saya paste ke sini. Kemudian setelah itu yang perlu Anda lakukan adalah Anda masukkan di bagian sini ya, di bagian kotak yang kedua ini Anda kasih titik spasi. Kemudian setelah itu Anda tekan tombol ini nih, make new line break seperti ini. Anda klik dan boom, maka semua sekarang setiap kalimat yang berakhiran dengan tanda titik dan spasi maka dia bakalan dipisahkan dalam tiap line baru gitu ya, akan dipisahkan dalam line baru. Nah, ini nanti penting untuk kerjaan kita. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah ini di kotak hasil ini. Kotak hasilnya ini Anda copy paste. Anda copy paste lagi ke atas ya kan? Anda copy paste lagi ke atas. Jadi Anda lakukan hal ini 2 kali. Jadi ininya biarkan saja titik dan spasi seperti ini. Kemudian Anda klik lagi make new line breaks seperti ini. Boom. Dan sekarang di tiap-tiap kalimat ya kan, di tiap-tiap kalimat sekarang ada jedanya seperti ini. Nah, sekarang hasil ini kita akan copy ke edit plus seperti ini. Nah, sekarang seperti yang bisa Anda lihat sekarang apa itu namanya, tiap-tiap kalimat sekarang sudah dipisahkan. Sekarang tiap-tiap kalimat sudah dipisahkan dengan ini nih, apa itu namanya, sudah dipisahkan dengan jeda seperti ini. Nah, ini kadang-kadang ada yang seperti ini, ada satu titik seperti ini bisa Anda delete aja. Jadi ini angka 2 gini-gini, ini bisa Anda delete aja ya. Oke, jadi ini bakalan kita delete semuanya. Bakalan kita delete semuanya seperti ini. Nah, sekarang karena ini semua sudah terdelete dengan rapi seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita pisahkan tiap-tiap kalimat dengan kode pagar S besar pagar gitu ya. Jadi ini nanti bakalan kita kasih seperti ini nih. Jadi ini kita ganti jadi S ya, jadi S besar seperti ini. Seperti ini ya. Jadi tadi kode yang di find and replace tadi ya, apa itu namanya, kurung atas forward slash n kecil untuk find word-nya, kemudian di replace with-nya Anda kasih ini nih, pagar S besar pagar, kemudian forward slash atau garis miring depan, kemudian n kecil seperti ini. Kemudian apa yang Anda lakukan? Jadi Anda select aja seperti ini ya. Jadi untuk tiap-tiap artikel dalam satu paragraf ini Anda apa itu namanya, Anda apa istilahnya ini, Anda select seperti ini ya. Jadi ini saya bakalan select dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian setelah itu saya bakalan klik tombol replace all seperti ini. Nah, ini oh ternyata dengan kita ngeklik replace all, sepertinya tiap apa itu namanya, tiap jeda, apa itu namanya, tiap lubang ya, tiap lubang bakalan keisi dengan ini nih, dengan S, dengan sentence. Jadi oke, jadi kalau sudah kayak gini, kemudian gimana? Nah, yang perlu Anda lakukan adalah, nah ini sekarang kan ada ini adalah judul ya kan. Kemudian ini adalah kalimat pertama ya kan. Kemudian ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga, ini kalimat keempat, kemudian paragraf baru seperti ini ya kan. Jadi sekarang kan kelihatan ya kan kalau apa itu namanya, kalau bedanya ya kan, tiap paragraf sekarang terlihat bedanya. Kemudian jadi yang tadi itu yang saya kasih instruksi untuk nge-select tadi nggak usah Anda pedulikan ya. Jadi Anda klik aja replace all, kemudian bakalan terjadi seperti itu tadi. Kemudian setelah itu yang perlu Anda lakukan adalah, nah ini nih, ini adalah cara untuk ngeperbanyak artikelnya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda tulis ulang kalimat yang tiap-tiap kalimat ya, dengan kalimat lain tapi yang senada gitu ya. Misalnya ini nih. Misalnya ini kalimat pertama adalah konten marketing menjadi pekerjaan yang mudah, namun tidak semua pebisnis online mengimplementasikan. Jadi ini mungkin bisa kita ganti jadi seperti ini. Pemasaran online dengan konten sebenarnya bukanlah hal yang sulit, namun tak semua orang menerapkan. Kemudian contoh lain misalnya bisa kita balik nih. Tidak semua orang menerapkan pemasaran dengan konten
meskipun sebenarnya ini bukan hal yang sulit. Seperti ini. Kemudian Anda kasih apa itu namanya, variasi lagi, misalnya seperti ini. Pemasaran konten atau konten marketing adalah hal mudah untuk dilakukan. Semua orang bisa melakukannya, tapi tak semua mau melakukannya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi Anda lebih pintar daripada saya untuk mengarang artikel, ya kan. Jadi Anda bisa rewrite apa itu namanya, Anda bisa tulis ulang satu kalimat ini Anda tulis ulang 4 kali gitu ya di bagian bawahnya. Jadi nanti total bakalan ada 5 kalimat dalam apa itu namanya. Nanti karena ada satu kalimat yang original, ya kan, kalimat awal, kemudian Anda kasih 4 versi di bawahnya, maka nanti di tiap ini nanti bakalan ada 5 kalimat yang sebenarnya mengucapkan hal yang sama tapi ditulis dengan cara yang berbeda. Jadi kemudian yang perlu Anda lakukan adalah Anda lakukan aja hal yang sama untuk tiap-tiap apa itu namanya, untuk tiap-tiap kalimat di sini. Misalnya ini nih, prinsip dasar konten marketing. Ini bisa kita apa itu namanya? Ini bisa kita kasih alternatif, misalnya seperti ini. Dasar yang perlu diperhatikan dalam pemasaran konten. Prinsip dasar marketing melalui artikel, misalnya seperti ini nih. Hal dasar yang penting tentang pemasaran konten, seperti ini. Jadi Anda kasih apa itu namanya, Anda kasih variasi dari tiap kalimat atau tiap judul di artikel yang tadi Anda buat. Anda kasih 4 variasi baru gitu ya. Jadi nanti secara total bakalan ada 5 gitu ya. Nah, Anda lakukan untuk semua kalimat yang ada di bawah ini ya, untuk semua kalimat yang ada di sini. Jadi tiap-tiap kalimat Anda tulis ulang dalam nada baru tapi mengucapkan hal yang sama gitu ya. Kemudian nanti yang perlu Anda lakukan adalah Anda apa itu namanya, Anda copy paste artikel yang sudah selesai ini, yang sudah Anda kasih apa itu namanya versinya ya, yang sudah Anda kasih versinya, Anda copy paste ke tools untuk menghitung kata favorit Anda ya. Jadi apa itu namanya, di internet ada banyak sekali tools untuk menghitung kata. Kemudian nanti kita bakalan hitung berapa katanya. Misalnya 2500 atau misal 5000 kata, nanti kita bisa hitung berapa yang perlu saya bayar ke Anda, dan itu nanti yang bakalan saya bayar ke Anda plus 20% sampai 25% plus bonus kalau Anda kerjanya bagus dan cepat. Jadi saya rasa sekian video dari saya. Saya harap Anda jelas instruksi saya sampai apa itu namanya, sampai sini. Jadi artikelnya itu tadi ya, setelah Anda kasih P seperti ini untuk membedakan antar paragraf, kemudian Anda kasih S seperti ini untuk membedakan antara sentences atau antara kalimat ya. Kemudian setelah itu Anda apa itu namanya, Anda tulis ulang di tiap-tiap kalimat ini. Jadi ini jadi jeda S ini adalah sebagai pembatas variasi kalimat Anda gitu ya. Jadi Anda tulis ulang, kemudian sudah selesai. Setelah itu Anda tulis saja. Ketika Anda sudah selesai, maka Anda selesai gitu ya. Anda tinggal copy paste di word count tool favorit Anda, jadi tool untuk menghitung kata favorit Anda. Kemudian Anda kasih saya tagihannya dan nanti akan saya bayar gitu ya. Jadi terima kasih banyak karena Anda sudah mendengarkan saya sini. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.